Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ya, kesamaan pandangan melihat persoalan bangsa antara Ketua Umum Partai Gerindra dan Ketua Umum Partai Nasdem membuat pertemuan keduanya hangat dan bersahabat. Apakah kemudian pertemuan ini menjadi sinyal koalisi dalam mengusung capres di Pilpres mendatang? Kami akan membahasnya bersama Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang bergabung dari luar studio. Kemudian juga ada Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, juga dari luar studio. Dan ada Wasekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, yang sudah bergabung di sebelah saya. Selamat malam, Bapak-bapak. Pak Hermawi, apa kabar, Pak? Malam. Mas Burhan, Mas Muzani. Saya ingin ke Pak Hermawi dulu di studio. Sudah ada di sebelah saya, Pak. 5 jam tadi romantisme pertemuan antar kedua sahabat, atau temu kangen saja, atau ada hal lain Pak sampai selama 5 jam tadi? Ya, Jarang-jarang 5 jam Pak pertemuan tokoh. Dalam catatan kami sejak Nasdem Tower didirikan tanggal 22 Februari tahun 2022 ini, pertemuan Pak Surya dan Pak Prabowo ini pertemuan yang paling lama. Sebelumnya ada beberapa pertemuan dengan pimpinan partai. Dan yang dibicarakan, perspektif yang dibicarakan sangat luas. Nyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Tadi Pak Surya berulang-ulang menegaskan pemilu 2024 ini menjadi momentum bagi kita untuk mengukuhkan politik kebangsaan. Politik kebangsaan yang perlahan-lahan akan meminggirkan politik identitas, meminggirkan segala macam bentuk primordialisme. Karena kita sejak awal kita ini bangsa yang plural. Jadi kita belajar mendidik masyarakat untuk memilih, tidak lagi menanyakan siapa bapakmu, apa agamamu, apa sukumu, tapi kamu bisa buat apa terhadap republik ini. Itu tadi yang berulang-ulang disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua, dengan omnibus kita butuh investasi lebih besar. Oleh karena itu stabilitas harus terjaga. Sekarang ini stabilitas kita sering-sering terganggu karena euforia kebebasan. Apakah ini ekses dari reformasi saya juga tidak tahu, tetapi begitu mudahnya orang melakukan aksi-aksi yang kadang-kadang destruktif. Jadi pertemuan tadi itu kalau mau dibilang bicara koalisi masih terlalu jauh. Tapi ini pertemuan dua sahabat yang membicarakan tentang masalah-masalah kebangsaan dan kenegaraan secara luas, dan memang mereka ini sudah berteman 40 tahun lebih. Jadi pembicaraannya memang sedemikian menarik, saling mengingatkan di masa muda dan seterusnya, tetapi ada tadi yang mereka sepakati. Mereka berdua sama-sama mewakafkan diri mereka untuk bangsa dan negara sekarang dan masa yang akan datang. Tetapi kenapa Pak Hermawi mengatakan koalisi masih terlalu jauh? Koalisi masih terlalu jauh karena tadi itu bukan agenda utama. Kita bicara tentang tema-tema yang lebih besar. Jadi silaturahmi kebangsaan yang dilakukan oleh Nasdem ini kan awalnya minggu lalu. Pak Surya bertemu dengan Pak Prabowo di nikahannya adiknya Pak Jokowi di Solo. Ketua MK. Ngomong-ngomong, Pak Prabowo, Pak Surya punya gedung baru kok saya belum diundang. Nah, kemarin Pak Muzani datang, langsung ditelepon, jadilah hari ini. Dan hari ini tadi juga bicara tentang bagaimana mengimplementasikan Pancasila dalam perbuatan, satu kata dan perbuatan. Jadi keteladanan itu menjadi sangat penting buat kita semua. Jadi ini pertemuan pembuka lah gitu ya. Dan saya duga dan saya yakin akan ada pertemuan-pertemuan. Akan ada pertemuan-pertemuan yang lain, benar begitu Mas Muzani, antara Pak Prabowo dan Pak Surya Paloh? Hari ini antara Pak Prabowo dan Pak Surya Paloh bertemu. Ini adalah pertemuan sahabat dan kawan lama yang sudah bersahabat dan berkawan kurang lebih 40 tahun. Dan meskipun keduanya beberapa kali ketemu dalam banyak event, apakah pernikahan ataupun berbagai macam kegiatan di istana, tapi pertemuan yang bertemu langsung ya baru sekarang ini sejak Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Dan itu terjadi setelah pertemuan kami di Solo antara Pak Prabowo dan Pak Surya di waktu pernikahan adiknya Pak Jokowi, dan kemudian disepakati hari ini bertemu. Pertemuan ini menjadi penting karena ini adalah momentum hari lahirnya Pancasila, dan keduanya bersepakat bahwa proses demokrasi tahun 2024 harus digunakan sebagai sebuah momentum untuk menguatkan Pancasila, menguatkan NKRI, sehingga
Pancasila yang menjadi kesepakatan para pendiri bangsa akan menjadi perekat yang makin menguatkan bangsa, makin menguatkan NKRI, dan NKRI harus tetap kita jaga keutuhannya, wilayahnya. Tentu saja kita juga memikirkan tentang bagaimana memberi keberkahan kepada rakyat Indonesia sehingga rakyat Indonesia memiliki kenyamanan dalam hidup bernegara di bawah Pancasila dan merah putih. Ya. Itu yang kemudian dibicarakan panjang lebar, meskipun tentu saja banyak guyon, banyak canda. Ya, sampai 5 jam ini langka pertemuan kedua tokoh partai politik sampai begitu lamanya, Mas Muzani. Seberapa penting Pak Prabowo melihat Pak Surya Paloh selain sebagai sahabat selama 40 tahun ini? Ya, saya kira karena yang dibicarakan memang ada sisi-sisi serius, ada sisi-sisi yang kemudian menjadi guyon, tetapi dari semua pembicaraan keseluruhan membicarakan tentang problem bangsa, problem negara, termasuk tentang bagaimana Pancasila itu harus menjadi sebuah kesepakatan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa kepada kita dan harus tetap kita jaga dari semua kekuatan dan generasi-generasi yang akan datang. Adalah menjadi kewajiban Gerindra dan kewajiban Partai Nasdem untuk menjaga ini, karena kita adalah kekuatan yang dipercaya untuk menjaga NKRI, menjaga Undang-Undang 45, dan tentu saja menjaga Pancasila. Nah, kedua pemimpin ini bersepakat bahwa tugas kita dan tugas generasi-generasi ke depan yang sedang kita persiapkan adalah untuk mewarisi semua yang diwariskan oleh para pendiri bangsa termasuk Pancasila. Baik, Mas Burhan, apa yang Anda tangkap dari pertemuan selama 5 jam siang tadi, dari pukul 11.30 sampai 16.30 setengah 5 sore tadi, Mas? Ya, saya menilai apa yang zahir ya, apa yang kelihatan ya. Yang batin urusan Mas Ahmad Muzani sama pihak Nasdem. Apa yang kelihatan? Pertama, ini pertemuan paling lama antara Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem dengan Ketua Umum atau elit partai yang lain. Yang kedua, jarang sekali Pak Surya Paloh itu menemani tamunya sampai pada tingkat press conference. Karena ada juga Ketua Umum partai lain datang ketika pulang tidak diantarkan Pak Surya Paloh. Nah, kalau Pak Prabowo kan diantarkan, bahkan bikin statement bersama. Yang ketiga, Pak Surya Paloh yang didatangi, Pak Prabowo yang mendatangi. Secara politik ini punya makna. Karena kebetulan Partai Nasdem meraih kursi keempat terbesar. Tetapi dari sisi 2024, di antara ketua umum yang tidak punya ambisi maju, baik sebagai capres atau cawapres, adalah Pak Surya Paloh. Hanya Pak Surya. Nah, artinya sebagai peraih kursi keempat, Nasdem relatif lebih terbuka untuk berkoalisi dengan poros politik manapun. Nah, ini tafsir 3 hal yang kelihatan. Nah, apakah pembicaraan 5 jam di Nasdem Tower hanya semata-mata berkaitan dengan komitmen politik kebangsaan? Saya tidak yakin. Tidak yakin. Karena 5 jam terlalu lama untuk bicara Mas Burhan disimpan soal dulu. politik kebangsaan saja. Oke, Mas Burhan, ketidakyakinan Mas Burhan ditahan dulu, nanti dijawab lagi usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Prime Time News. Ya, kita lanjutkan lagi perbincangan. Mas Burhan, tadi kalau Anda katakan tidak yakin hanya sebatas komitmen kebangsaan saja begitu ya, secara makro, tetapi ada hal lain. Apa itu, Mas? Ya, tentu sedikit banyak ada pembicaraan yang menyinggung 2024. Karena tahapan pemilu 2024 sebentar lagi sudah akan dimulai. Per 14 Juni 2022, tahapan sudah mulai bergulir. Dan apakah pembicaraan tersebut menyangkut upaya penjajakan koalisi? Ya sangat mungkin, meskipun lagi-lagi kata akhirnya akan sangat ditentukan oleh dinamika yang terjadi menjelang pendaftaran. Karena seringkali politik kita kan politik injury time. Nah, tetapi setidaknya penjajakan itu sudah dimulai, dan apa yang tadi kita saksikan di front stage ya, di kamar depan ya, melalui statement berkaitan dengan penolakan politik identitas, terkait dengan komitmen kebangsaan, itu sesuatu yang kita share bersama. Tetapi apa yang terjadi di panggung belakang, bagian dari dramaturgi politik, tentu ada banyak hal yang didiskon untuk tidak disampaikan kepada publik.
Dan itu Didiskon wajar dulu. karena memang komitmen koalisi masih jauh dan waktu juga masih memungkinkan untuk pembicaraan hal-hal lain di luar dari persoalan yang berkaitan dengan politik praktis. Memang koalisi masih jauh, tetapi ya itu sudah menjadi agenda begitu ya. Kalau tadi Pak Hermawi mengatakan yakin nanti akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya, Mas Muzani. Benarkah memang akan ada lagi pertemuan-pertemuan berikutnya antara Pak Surya dan juga Pak Prabowo? Ya sekarang tahun politik dan saya kira agenda politik dalam bulan-bulan mendatang nanti akan mulai nyata dan konkret. Kalau kemudian pertemuan antar pimpinan partai politik seperti Pak Prabowo, kemudian Pak Surya Paloh, yang keduanya adalah ketua umum partai, dan kebetulan Pak Prabowo adalah calon presiden yang akan kami usung, dimaknai sebagai sebuah pertemuan politik yang bisa dimungkinkan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, saya kira bisa terjadi. Tapi dalam pertemuan tadi disepakati bahwa kita harus memegang teguh prinsip kebangsaan dan kita akan selalu berkontak, berkomunikasi terus untuk menyelesaikan problem bangsa. Mungkin itu bagian dari penyelesaian program politik juga, termasuk apa yang ditanyakan oleh saudara bahwa itu nanti akan terkait dengan 2024 dan seterusnya. Bisa saja, tetapi dalam pertemuan tadi secara prinsip hanya menyinggung tentang problem dan masalah kebangsaan. Keduanya sangat concern tentang masalah-masalah kebangsaan kita ke depan, dan keduanya sangat concern bagaimana proses demokrasi bisa dijadikan sebagai jalan keluar dari penyelesaian problem kebangsaan. Ya, oke, baik. Mas Muzani, tadi kan Anda sudah menegaskan kembali soal memang ini sudah ketetapan dari Gerindra sendiri ya, akan kembali mengusung Pak Prabowo begitu. Kalau dari Nasdem sendiri bagaimana? Kalau tadi kan Mas Burhan mengatakan ya satu-satunya 4 besar paling tidak partai politik hasil pemilu 2019 kemarin kan hanya Pak Surya yang tidak punya gairah untuk bisa maju dalam Pilpres mendatang. Kalau bicara tokoh, jadi peluang-peluangnya bagaimana? Pak Prabowo, kemudian tokoh-tokoh lain dan lain-lainnya. Capres internal itu clear dari awal. Pak Surya dan kita semua sudah menyatakan kita memilih putra terbaik dan itu tidak terbatas hanya dari segi internal. Dan kita sudah mendeklar juga bahwa untuk pemilu 2024 ini Nasdem tidak akan memajukan kadernya secara internal. Tapi itu kan tidak mengurangi gairah kita untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa. Pak Surya dan Pak Prabowo tadi kan sudah bicara, yang mereka bicara itu kan kriteria makro. Untuk melihat pemimpin yang bisa menjamin keindonesiaan ini terus berlangsung. Seperti pada saat para pendiri bangsa ini mendirikan. Nah, jadi makanya tadi juga dibicarakan tentang betapa pentingnya membangun kesepahaman. Nanti pada saat Pilpres, mungkin kita berkompetisi. Mari berkompetisi secara sportif. Oleh karena itu pertemuan-pertemuan seperti ini menjadi penting. Silaturahmi seperti ini menjadi penting supaya tidak ada kaget-kagetan. Kita harus membuat pemilu ini menjadi sebuah gairah nasional, dilaksanakan secara gembira, nggak ada rasa takut. Ya, artinya pintu semua terbuka lebar untuk membuat pertemuan-pertemuan lain antara tokoh-tokoh yang lain, ketua umum partai politik yang lain juga. Jadi begini, Pak Surya itu prinsipnya kan dia terbuka. Siapa saja yang mau datang, setahu saya tidak pernah Pak Surya menolak orang. Dan ke depan ini pasti akan yang banyak lagi yang mau bertemu. Akan banyak lagi ya. Memang Nasdem ini kan seperti kata Pak Burhan tadi kan punya keseksian sendiri karena hanya dia yang tidak punya calon. Presiden dari internal. Dari internal, iya, dari ketua umumnya apalagi begitu ya. Oke, jadi akan ada pertemuan lagi mungkin dengan ketum lain, Bu Mega? Semua mungkin. Semua kemungkinan itu ada, tergantung dinamika politik yang ada. Baik. Kita akan nantikan terus nanti bagaimana dinamikanya jelang tahun politik di 2024. Terima kasih Pak Hermawi. Mas Muzani, Mas Burhan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.